keluarga juga luar biasa. Adik-adik di rumah sehat semua? Pastinya sehat kan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik harus bangkit berdiri. Nah, Laskar Kristus, yes! Nah, kita akan memuji nama Tuhan dan menyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Nah, adik-adik, burung pipit itu Tuhan kasihi. Bunga bakung juga Tuhan kasihi. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan kasihi. Kita akan menyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik silakan duduk. Bacaan Mazmur kita hari ini terdapat dari Mazmur 71 ayat 12. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin. Tuhan, sekarang kita angkat satu pujian, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya, masuk dalam bahtera.
Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kakak Pengki yang akan menceritakan firman-Mu. Dan Yesus, berkatilah dia biar dia bisa menceritakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi pujian Yesus Sayang Padaku. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah adik-adik, untuk cerita minggu ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk menolong sesama. Perbedaan seperti agama, kampung, suku, atau bangsa bukan penghalang untuk memberi pertolongan. Kita memang berbeda, tetapi satu. Kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, karena kita juga tentu membutuhkan pertolongan orang lain. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang kasih. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Amin firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terdapat dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar. Perbuatan demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke orang itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tanggungnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya,
ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia. Dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Gandengan tangan bersama, kita menabur kasih Yesus, agar semua orang saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dari Mazmur 145 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Siapkan persembahan syukurnya. Kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan napas hidup. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat papa mama yang di rumah, berkati juga teman kami yang sakit. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan mereka. Berkati juga virus corona agar mereka boleh cepat berlalu.
agar kami bisa berkumpul dan juga menghadiri ibadah sekolah minggu bersama. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan Engkau persembahan. Sekarang kami sudah memberikan Engkau persembahan. Berkati persembahan kami, berkati persembahan yang kami sudah berikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkati juga kehidupan kami semua, umat manusia di muka bumi ini Tuhan. Kami sudah sangat merindukan untuk pergi ke sekolah. Kami sudah sangat merindukan untuk ke sekolah minggu di gereja. Tuhan, tolong berkati kami sehingga virus corona ini segera pergi, berlalu dari muka bumi ini Tuhan, supaya aktivitas kami boleh kembali seperti semula. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes! Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Allah mengasihi kita semua. Mari kita menyanyi Yang Maha Kasih yaitu Allah. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu, mari kita menyanyikan satu pujian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai
kesehatan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah.